Oke, selamat malam Mas Eko ya. Betul dengan Mas Eko Wahyudi ya. Benar Pak, dengan Eko Wahyudi, saya sendiri. Ya, baik. Selamat datang di tahapan tes substansi. Ini sesi mock-up, namun pada tes yang sebetulnya atau tes yang real, tes yang nyata nantinya akan diminta pada case saya dahulu akan diminta untuk menunjukkan bahwa ruangan yang Mas Eko tempati itu adalah ruangan yang steril, artinya tidak ada orang lain di sana. Saat ini apa bisa? Oke, siap Mas Isek. Apakah bisa menampilkan di sekeliling Mas Eko bisa dipastikan dalam kondisi sendiri? Baik Pak, berarti saya harus memutar kamera ya Pak, berarti Pak? Ya. Baik, saya akan coba putar kameranya. Saya sekarang berada di kamar saya sendiri dan saat ini kosong. Hanya ada Baik, saya. cukup. Ya, baik, cukup. Terima kasih. Silakan memperkenalkan diri, Mas Eko Wahyudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Sebelum memperkenalkan diri, pertama saya ingin menyampaikan dulu terima kasih sebanyak-banyaknya kepada LPDB yang telah memberikan kami, warga masyarakat kurang mampu dalam beasiswa afirmasi LPDB ini. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi, saya biasa dipanggil Eko. Saya saat ini 30 tahun, kemudian saya kuliah di Universitas Jenderal Sudirman Teknik Elektro. Saya aktif ketika kuliah di sebuah yayasan, kemudian juga mengabdikan diri saya di pembelajaran gratis untuk masyarakat sekitar. Kemudian saya juga aktif di unit kegiatan mahasiswa penalaran dan riset. Saya lulus tahun 2016, kemudian saya bekerja selama 2 tahun di perusahaan nasional, dan sekarang dari tahun 2021 sampai sekarang saya bekerja sebagai seorang guru mapel mata pelajaran riset dan informatika di sebuah madrasah aliyah negeri di Pati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka atau perkenalan ini. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan paling pertama, mengapa Mas Eko memutuskan untuk melanjutkan studi pada bidang yang Mas Eko pilih? Khususnya di sini Mas Eko sudah memiliki LOA ya. Apa yang mendasari Mas Eko memilih jurusan tersebut? Jadi sebenarnya cita-cita untuk melanjutkan S2 itu sudah sejak ketika lulus pertama kali, Pak. Tahun 2016 itu saya sampai tahun 2017 itu stay di Purwokerto selama kurang lebih 3 sampai 5 bulan. Tapi karena keterbatasan ekonomi, saya juga belum bisa melanjutkan S2. Jadi saya putuskan waktu itu berdiskusi pada orang tua, kemudian berdiskusi pada Prof. Retno yang bahkan sudah mengirim pengantar pas waktu itu ke Prof di Tsukuba University, Prof Kazuhiro Fukui. Dan saya putuskan dan izin kepada Prof Retno, saya sepertinya memang harus bekerja dulu Prof, mengumpulkan dulu, menabung dulu, karena saya belum ada kecukupan ekonomi untuk melanjutkan kuliah pada waktu itu. Sampai setelah berselang sekitar 2 tahun lebih, ternyata baru kesempatan itu saya bisa lakukan atau bisa saya mulai lagi di akhir tahun 2022 kemarin. Jadi sebenarnya sejak awal memang mimpi saya itu untuk melanjutkan S2. Hanya saja kesempatan ini baru datang atau ada cahaya terang itu baru akhir tahun kemarin. Seperti itu. Untuk bidang yang diambil sendiri, saya melihat di sini kan secara umum saja ya, hanya prodi teknik elektro, tidak ada detail terkait dengan sub bidang atau subprodi yang ingin diambil. Apakah masih relevan dengan program yang diambil atau studi yang diambil selama S1, khususnya dengan skripsi yang Mas Eko ambil saat itu?
Baik, Mbak. Ini hampir sama, karena memang sejak dulu minat yang saya sukai itu adalah di sistem instrumentasi elektronik atau SIE, dan ini linear dengan apa yang ada di teknik elektro UGM. Jadi saya mengambil topik yang spesifik yaitu image processing, karena S1 saya, penelitian saya itu adalah pengolahan citra digital untuk hipokampus. Jadi penghitungan volume hipokampus dan segmentasinya. Sampai saat ini saya juga masih mempelajari tentang topik itu. Kemarin saya mengajukan untuk judul tesis itu masih berkaitan dengan pengolahan citra digital, yaitu untuk deteksi dini tonsilitis. Seperti itu, Pak. Jadi memang masih linear antara topik yang saya ambil dulu atau konsentrasi yang saya ambil dengan topik yang ada di UGM saat ini, terutama topiknya Bapak Hanung Adi Nugroho yang lebih banyak membahas di image processing, meskipun beliau lebih ke dosen teknik informatikanya. Tapi yang untuk di fokus teknik elektro itu di Prof. Sunuwi Birama. Hanya saja di image processing itu porsinya lebih banyak di Bapak Hanung Adi Nugroho. Seperti itu sih, Pak. Baik, dari esai yang Mas Eko tulis, ini ya sudah cukup terjelaskan kalau misalnya memang ada korelasi antara studi S1 dengan studi S2 yang akan diambil. Bisa dijelaskan, Mas Eko ya? Menurut pandangan Mas Eko, apa urgensi dari adanya studi terkait dengan topik tersebut? Dan kira-kira apa sebetulnya dampak yang ingin Mas Eko berikan kepada Mas Eko sendiri, orang-orang terdekat, atau masyarakat Indonesia secara umum dengan melakukan studi pada bidang tersebut? Baik, Pak. Jadi, saya sangat tertarik dengan bidang image processing ini ketika pertama mendengar kuliah umum. Pertama, sebelum saya kuliah, saya sangat tertarik dengan dunia robotik dan cyber security, seperti itu, Pak. Tapi ketika mendengar kuliah umum dari Prof. Retno di awal tahun saya kuliah tahun kedua mungkin ya, beliau yang menerangkan pas waktu itu tentang deteksi dini katarak. Betapa deteksi dini katarak ini proses diagnosanya itu sebenarnya cukup panjang, dari A sampai ada 4 atau 5 proses seperti itu. Tapi beliau dengan image processing-nya itu membaca pantulan cahaya dari retina. Kalau pantulan itu dia kabur, artinya ada selaput yang menghalangi. Nah, dari pantulan ini ketika dari image processing itu bisa dibaca seperti itu. Artinya menyingkat banyak sekali proses dan mempermudah. Apalagi kalau orang desa, rata-rata orang desa kalau katarak itu pasti nggak periksa atau menghindari memeriksakan diri seperti itu, Pak. Sehingga adanya image processing ini itu mempersingkat itu, mempersederhana itu sehingga lebih mudah. Itu adalah salah satu pemanfaatan dari image processing ini. Nah, selain itu, saya pas waktu itu berkonsultasi dengan beliau, kita juga fokus untuk menghitung Alzheimer. Jadi banyak pengimplementasian atau pengaplikasian dari image processing ini, sebagian besar yang dipelajari di kampus saya pas waktu itu memang lebih dekat dengan medical imaging. Jadi dengan bidang medis atau biomedical engineering, karena fokus dari Prof. Retno sendiri itu kan di biomedical engineering itu. Itu ternyata image processing ini itu bisa diterapkan di banyak hal, terutama kalau yang saya pahami saat sekarang itu mungkin bisa digunakan untuk membaca atau mendeteksi dini demam berdarah ataupun tonsilitis atau amandel yang saya ajukan sebagai judul yang barangkali nanti bisa di-approve oleh Prof. Hanung atau Prof. Sunung, seperti itu. Kemudian selain itu, penggunaan image processing ini tidak terbatas di medical imaging saja. Seperti yang saya tulis di situ, misalkan untuk thermo imaging. Jadi dari image processing ini tuh bisa membaca perubahan sensor suhu yang ada pada diri seseorang.
salah satu penelitian yang saya baca ya dari Prof. Sunu itu, beliau bisa menangkap psikologi seseorang. Nah, kalau yang saya abstraksikan itu bisa membaca kebohongan seseorang. Karena salah satu jurnal menyebutkan bahwa ketika seseorang itu berbohong, maka kondisi suhu tubuhnya itu bisa berubah. Nah, ini yang saya sebut dengan thermoimaging, salah satunya. Kemudian juga ada tracing objek atau image processing yang bisa mengikuti gerak sebuah objek kemudian menentukan objek apa itu. Ini kalau di medical imaging itu biasanya digunakan juga untuk tracking aliran darah. Ya, untuk menentukan diagnosa leukemia kalau nggak salah itu ya, yang membaca aliran darahnya. Nah, satu lagi yang menarik saat ini adalah dengan image processing, saya belum dalam ya mencari jurnalnya. Image processing yang bisa digunakan untuk turn back hoax mungkin ya. Jadi bisa memfilter sebuah gambar ataupun sebuah video yang memang tidak seharusnya itu disebarkan. Nah, mungkin salah satu nanti penggunaan image processing juga bisa ke arah situ. Jadi saya yakin ke depannya, apalagi yang kita di era di mana metaverse ini semakin dekat dengan kita, penggunaan image processing ini atau pengolahan citra digital baik dalam bentuk gambar ataupun video itu akan sangat bermanfaat sekali ke depannya. Apalagi kalau tadi yang saya sampaikan seperti misalnya deteksi dini katarak atau deteksi dini amandel ataupun deteksi dini demam berdarah ini bisa dibuat secara sederhana dalam sebuah gadget yang bisa digunakan setiap orang, mungkin akan lebih mudah melakukan deteksi lebih awal gejala-gejala itu, sehingga tindakan preventifnya itu bisa dilakukan lebih awal juga. Seperti itu, Pak. Baik, point of measurement-nya di sini adalah deteksi secara lebih cepat ya. Apakah sebelumnya sudah mengingat Mas Eko tentunya akan melanjutkan studi yang berbasis riset ya. Apakah sebelumnya pada topik yang Mas Eko akan ambil sudah ada ukuran tertentu seberapa cepat atau seberapa lama sebuah proses pengukuran tanpa menggunakan metode yang Mas Eko tawarkan, sehingga kita bisa mengukur dengan jelas berapa persen percepatan atau dampak yang Mas Eko bisa perbaiki ya, bisa tawarkan melalui penelitian nanti Mas Eko lakukan. Jadi yang saya pelajari penerapan image processing ini tuh yang real sudah saya lakukan itu ada 2 penggunaan, Mbak. Jadi yang pertama itu penggunaan oleh Prof. Retno. Itu bukan saya sendiri, tapi saya melihatnya bisa diterapkan secara langsung. Meskipun saya belum membaca secara detail akurasinya berapa di situ, tapi yang pasti bisa ditentukan, dikomparasi antara hasil pembacaan image processing terhadap katarak itu dengan hasil yang diagnosa dokter. Sebenarnya ada komparasinya. Mungkin saya kurang detail membaca jurnal dari beliau, nanti saya akan coba dalami lagi. Ketika beliau menerangkan tentang itu, memang ada komparasinya, Pak, dan akurasinya juga cukup bagus dan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait penelitian saya sendiri, yaitu untuk menghitung volume hipokampus dari penderita Alzheimer ini. Jadi penderita Alzheimer fokus atau titik lemah utamanya itu ada di hipokampusnya yang menyusut. Seperti itu, Pak. Jadi ketika kita membandingkan antara data, jadi kalau dalam kanker itu kan ada stadium 1, 2, dan 3. Kalau dalam Alzheimer itu ada CDR atau critical dementia ratio-nya antara 0, 1, dan 2. Semakin tinggi, itu dikatakan semakin Alzheimer-nya itu parah. Seperti itu, Pak. Jadi 0 itu bisa dikatakan normal, 1 cukup parah, dan 2 parah. Akurasi yang saya temukan itu hampir di atas 90%. 95%. Kalau nggak salah di jurnal yang atau di skripsi yang saya tulis. Jadi memang mendekati hasil volume hipokampus dalam hitungan piksel itu kalau dia dalam kondisi CDR 0 itu 0, kemudian CDR 1 juga 1, CDR 2 juga 2.
Jadi sudah ada klasifikasinya. Data itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah hipokampus CDR0, ini adalah hipokampus CDR1, dan ini adalah hipokampus CDR2. Dan ketika saya hitung menggunakan MATLAB, waktu saya itu ya, program saya juga dari MATLAB, itu hampir mirip, hampir identik. Hasilnya seperti itu, Pak. Ini mungkin salah satu. Jadi saya punya keyakinan bahwa mungkin tidak 100% sempurna, tapi kalau menurut Prof. Retno itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi awal untuk menunjukkan atau mengindikasikan bahwa ini cukup valid untuk dilakukan tindak lanjut. Dan saya yakin ke depannya, kalau penelitian ini semakin berkembang, pasti validitasnya akan semakin lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Saya ada satu pertanyaan lagi sebelum nanti mungkin saya serahkan ke interviewer kedua, Pak Sandra Ditya ya. Baik. Pada esai yang Mas Eko tulis di sini, Mas Eko sampaikan kalau Mas Eko berencana untuk kembali ke Pati, mengabdi pada daerah asal tanah kelahiran, dengan berbekal pengetahuan yang begitu mendalam, pengetahuan tentang teknologi yang begitu advance. Gambaran seperti apa yang akan Mas Eko dapatkan ketika nanti kembali ke daerah, kembali ke Pati, suatu daerah di Pulau Jawa bagian utara, dengan bekal yang sudah Mas Eko peroleh selama 2 tahun itu baik itu secara teknikal ataupun secara personal. Silakan. Memang ketika kembali ke Pati nanti, proyeksi saya itu, saya bermimpi untuk menjadi seorang dosen, karena cita-cita besar saya kan menjadi seorang profesor. Tapi saya yakin itu akan membutuhkan perjalanan yang sangat jauh sekali, ya. Karena saat ini saya mengajar di mata pelajaran riset di MAN 2 Pati. Ketika kembali dari studi nanti, saya harus ya, atau wajib mengabdikan diri saya minimal 1 tahun sebelum saya melangkah lebih lagi menjadi seorang dosen nantinya. Nah, hal terdekat yang ingin saya lakukan adalah seperti yang saya pernah lakukan sebelum saya mengambil studi ini. Mudah-mudahan saya dinyatakan sebagai awardee yang lulus. Jadi saya membuat MOU antara madrasah yang saya ajar sekarang dengan Unisnu Jepara, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, terkait siswa-siswa yang melakukan riset di madrasah saya itu bisa melakukan akses dengan mudah labnya. Karena kita tahu bukan hanya madrasah saya sih, semua madrasah atau sekolah itu pasti akan sangat kesulitan menggunakan lab atau menguji ya penelitian yang ingin mereka lakukan. Saat ini kita memang sudah punya MOU dengan Unisnu Jepara. Nah, ketika saya kembali, tentunya saya punya misi. Saya sudah pernah di UGM dan saya akan coba membuat jejaring dengan laboratorium yang ada di UGM. Jadi saya ketika belajar nanti memang harus sering berkunjung ke LP3I-nya atau lab-nya UGM untuk bisa membuat MOU. Dalam waktu dekat memang membuat MOU. Karena saya yakin para itu mungkin lebih advance atau lebih kompleks yang ada di mohon maaf, suara saya masih terdengar. Masih terdengar. Sempat agak putus. Sepertinya jaringan di sana agak kurang baik ya, karena terpantau merah. Karena tadi ada sedikit notifikasi unstable connection-nya. Ya, silakan dilanjutkan dulu, Mas. Masih bisa Baik, sekarang apakah sudah tangkap cukup jelas? Cukup, Mas. Silakan lanjut. Baik. Jadi saya ingin membuat MOU atau kerjasama antara madrasah saya dengan UGM. Jadi ketika akan melakukan sebuah penelitian atau uji terhadap segala bentuk penelitian atau eksperimen itu akan lebih mudah tanpa surat pengantar. Jadi cukup menghubungi kemudian mendaftar sehingga bisa melakukan uji di UGM. Itu yang paling
terdekat. Nah, secara informal mungkin ya, secara informal, karena saya belum menemukan wadah yang tepat untuk bagaimana mengaplikasikan apa yang ingin saya terapkan, seperti penerapan image processing ini kepada masyarakat terdekat, karena belum punya wadah atau belum punya tempat untuk pengabdian masyarakat secara langsung seperti itu, Pak. Tapi ketika nanti saya menjadi seorang dosen misalnya, nah disinilah baru peran saya secara kompleks ya atau secara real itu bisa terwujud, karena dalam Tridharma perguruan tinggi kan memang sepertiganya kan mendidik, kemudian yang kedua penelitian dan pengabdian ke masyarakat, 2/3 kan merupakan ini bentuk implementasi terhadap masyarakatnya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kalau di masyarakat memang bersosial, jadi mungkin saya sering jadi referensi tentang isu-isu teknologi. Makanya saya katakan, saya sampaikan tadi itu, secara formal, secara terorganisasi di sebuah wadah seperti itu, saya belum bisa menerapkannya secara langsung, tapi secara informal mungkin terbuka diskusi terhadap ini orang-orang atau masyarakat atau lingkungan sekitar saya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dari saya mungkin cukup dulu. Saya berikan kesempatan Sandra ya, jika ada pertanyaan tambahan. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Eko Wahyudi. Baik, Pak Sandra. Nama Eko Wahyudi artinya apa, Mas? Eko itu artinya satu, Wahyudi itu saya kurang paham, Pak, karena nama ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Tapi menurut cerita ibu saya bahwa Wahyudi ini itu adalah wahyu yang diturunkan kepada si Eko ini, si anak pertama, seperti itu. Jadi ya wahyu, petunjuk mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ini dalam keadaan baik, Mas? Alhamdulillah keadaan baik, Pak. Alhamdulillah. Mas, ini saya udah baca esainya. Terus mau mengajukan bimbingan ke Pak Sunu atau Pak Hanung. Sudah dihubungi, Mas? Untuk menghubungi belum, Pak. Tapi saya coba kontak teman saya yang sudah saat ini semester 1. Itu beliau menceritakan bahwa beliau teman saya ini itu menceritakan ketika akan mengajukan itu memang dari fakultas nantinya dicocokkan atau dimatchkan sesuai dengan topik yang kita akan ajukan. Karena memang kondisi COVID kemarin itu dari keterangan teman saya itu banyak yang mengajukan itu masih delay seperti itu. Tadi kan dibilang rencana kuliah sudah dari lama, tapi baru ada secercah cahaya terang di akhir tahun 2022. Itu dalam bentuk apa, Mas, cahaya terangnya? Ya, Pak. Jadi seperti ini. Saya belum berani apply LPDP jujur karena memang TOEFL yang disyaratkan LPDP itu 500, Pak. Dan itu bagi saya setiap tahun mengejar TOEFL ini tuh mentok di angka 470. Nah, yang saya maksud cahaya terang itu ketika kemarin di akhir tahun 2022 itu ada afirmasi yang untuk PBI dan TOEFL-nya 400. Nah, ini menurut saya kesempatan emas sekali bagi saya untuk mengajukan itu. Pertama, memang saya ingin mengajukan secara reguler, seperti itu, Pak. Tapi karena ada PBI, saya kurang tahu. Dulu saya baca memang belum ada afirmasi itu yang untuk PBI, penerima bantuan iuran. Tapi di periode ini ternyata ada, dan saya juga secara administrasi layak untuk mendapatkan itu. Makanya saya bagi saya itu harus untuk apply LPDP ini, karena saya sesuai dengan kriteria dalam administrasi itu. Seperti itu, Pak. Berarti tetap harus kuliah ya?
Mohon maaf, bagaimana Pak? Gini Mas, ini kan mau ngambil soal image processing. Iya. Ini kalau saya lihat itu ada training Mas soal image processing gitu. Jadi gimana kalau Mas Eko ini nggak usah ini mengundurkan diri aja dari UGM, terus nanti kita biayai buat dari LPDP itu untuk ikut training aja Mas untuk image processing. Gimana kira-kira setuju Mas? Jadi seperti ini Pak. Memang mimpi besar saya kan menjadi seorang profesor. Dan jalan menjadi profesor ini itu kuliahnya harus linear. Jadi mau nggak mau harus kuliah, kemudian juga harus lulus S2, S3, linear, dan satu lagi apa ya? Harus punya jurnal. Sekian ribu poin jurnal untuk bisa menjadi seorang profesor. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami, Pak. Jadi ya saya bertekad ini harus kuliah, harus lanjut S2-nya. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau ini kan di akhir sebenarnya kan ada rencana juga buat lanjut ke Jepang. Kenapa nggak ambil di Jepang aja, Mas? Kenapa memutuskan untuk LOA di UGM? Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti ini Pak. Kondisi dulu sebenarnya ketika saya pertama kali mau apply LPDP itu memang ke Jepang. Waktu itu tahun 2016 ke Tsukuba University. Jadi sudah sempat menghubungi Prof. Kazuhiro Fukui. Tapi memang pas waktu itu awal-awal mendaftar itu masih tidak sejelas sekarang mempelajari dari beasiswa LPDP ini. Jadi masih gelap pas waktu itu 2016. Hingga akhirnya memutuskan untuk gap year seperti Pak, meskipun gapnya cukup yearnya cukup panjang sampai sekarang 2021. Kondisi saat ini memang saya kan sudah berkeluarga dan punya anak 2. Jadi memang akses terdekat yang bisa saya raih, yang realistis untuk saya lakukan yaitu Yogyakarta. Meskipun dulu pilihan saya ada ITB juga ataupun UGM. Tapi realistis untuk dicapai saat ini memang di UGM. Satu memang karena dari sisi keilmuan, dari sisi ranking universitas, kemudian dari sisi akses, yang paling optimal itu di UGM. Nah, mungkin untuk di S3-nya nanti, pilihan pertama yang ingin saya kejar adalah ke Jepang, ke Tsukuba, kembali menghubungi Prof. Kazuhiro Fukui. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, UGM adalah pilihan yang tepat di S3 saya. Proyeksi ke depan saya seperti itu sih Pak. Saya masih yakin kalau untuk menyelesaikan kuliah 2 tahun ini, gitu ya, UGM ini adalah pilihan yang paling tepat dan Magister Teknik Elektro ini adalah sangat sesuai gitu dari apa yang ingin saya capai, ingin saya kejar. Seperti itu, Pak. Oke, soal keyakinan. Apa yang bikin Mas Eko yakin bisa selesai kuliah tepat waktu? Ya. Jadi memang gini Pak, keinginan saya untuk kuliah di S2 itu kan dari tahun 2016 tuh, dari ketika lulus dulu gitu loh. Kemudian baru berkesempatan saat ini. Tahun 2021 saya dengan istri itu memang pindah. Jadi saya awalnya memang di rumah ibu, kemudian pindah ke rumah mertua. Karena saya sudah punya 2 anak. Jadi saya mempersiapkan ini sudah jauh-jauh hari dari tahun 2021 untuk LPDP. Begitu ya Pak ya. Karena 2016 itu kan awal. Jadi 2021 ini sudah mulai saya harus gerak play nih beasiswa ini. Karena terakhir usianya itu 35 dan saya sekarang 30. Tekad itu sudah sejak 2021. Maksudnya seperti ini Pak. Karena saya punya anak 2, jadi nanti anak saya itu ada yang membimbing atau mengasuh di rumah. Kemudian saya juga punya plan setiap 2 minggu sekali, 1 minggu saya akan
pulang untuk menjenguk karena tanggung jawab saya sebagai seorang ayah juga terhadap 2 anak saya dan istri saya. Kemudian juga secara ekonomi, karena saya izin belajar dengan atasan, gitu ya. Jadi saya masih akan dapat jam mengajar dan jam bimbingan meskipun secara daring. Atau mungkin sesekali nanti juga luring di hari Sabtu atau mungkin di hari Minggu. Kemudian saya juga mendapat dukungan dari atasan saya, kemudian profesor saya, bahwa saya memohon kepada beliau sebagai pembimbing ataupun sebagai learning. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika saya sedikit saja nanti melenceng dari jalur untuk tidak tepat waktu, saya punya beliau seperti itu. Dan saya punya tekad yang kuat sejak awal. Meskipun saya yakin di semester awal, itu karena di UGM itu ada 16 SKS, dan ini termasuk masa transisi, itu akan sangat hektik sekali. Tapi saya sudah briefing kepada keluarga saya, termasuk istri, termasuk kepada mertua dan ibu saya. Jadi memang di semester awal nanti akan sangat hektik sekali, sangat sibuk sekali. Jadi saya harus benar-benar fokus di tahun pertama itu. Itulah yang menjadi dasar saya yakin untuk 2 tahun ini saya pasti, insya Allah pasti bisa menyelesaikan tepat waktu 2 tahun di UGM. Karena saya punya banyak faktor persiapan dan pendukung tadi, Mas. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi disinggung ada jam mengajar ya, Mas? Ada, Pak. Kalau nanti dari APDP tidak mengizinkan sambil mengajar, gimana, Mas? Saya akan komunikasikan sama atasan belum? Sejauh ini sudah saya komunikasikan dengan atasan, gitu Pak. Jadi kalau memang LPDP tidak mengizinkan, saya harus resign. Tapi saya tanya kepada beberapa awardee, memang kalau itu ada pengecualian ya, gitu Pak ya. Jadi kalau mengajar saya masih dalam bentuk daring, misalkan tidak mengganggu proses di LPDP, itu masih bisa. Jadi tidak mutlak ketika yang saya tahu, sejauh yang saya tahu ini Pak ya, tidak mutlak ketika bekerja itu harus resign, terutama kalau di instansi. Karena mengajar nanti masih bisa daring dan jam mengajarnya pun dipersedikit seperti itu Pak. Mungkin hanya 3 kelas atau minimal 6 jam mengajar sampai 12 jam mengajar. Kalau dikoordinasikan dengan atasan sudah Pak. Sejak awal memang saya dengan Pak Kepala Madrasah, dengan Wakil Kepala Bidang Akademik, itu sudah ada pembicaraan yang baik sejak awal. Karena harapan beliau-beliau ini ketika saya pulang, itu bisa menularkan apa yang sudah saya pelajari dan mengajak teman-teman yang lain yang muda untuk ikut juga meningkatkan grade-nya dalam pendidikan tinggi. Seperti itu Pak. Terakhir, ini saya baca juga di esai ada kesalahan yang pernah dilakukan, yaitu sulit beradaptasi dengan pemimpin baru. Bisa diceritakan Mas kronologinya? Baik Pak. Jadi pas waktu itu ketika bekerja, saya pas waktu itu kan manajemen trainee. Jadi nama programnya itu Management Development Program. Namanya apa ya? GM ya. GM-nya di NCJ, North Central Java itu, beliau orang Surabaya. Jadi beliau itu termasuk orang yang sosialis menurut saya. Jadi ramah, baik, seperti itu Pak ya. Kemudian setelah 6 bulan bekerja, itu ada rotasi. Beliau diganti dengan pemimpin baru. Seperti itu Pak. Namanya Pak Coco. Pak Coco ini cenderung tegas, pendek, dan tidak terlalu banyak berkata-kata Pak. Jadi pas waktu itu adaptasi saya sangat lemah sekali. Saya bingung memahami instruksi beliau, itu bingung. Meskipun dari pekerjaan saya mengerjakan dengan baik. Tapi memang secara kedekatan sangat berbeda sekali dengan Pak Arinto pas waktu itu, GM-nya NCJ, dengan Pak Coco yang baru Pak Litojo Gunawan. Seperti itu Pak. Nah, ternyata ketika saya sudah resign dan saya menemukan ini ya, environment baru di madrasah, terjadi hal yang sama. Pak
Amir namanya, kepala madrasah saya yang awalnya juga merekrut saya, atau pas waktu seleksi itu beliau yang mewawancarai, kemudian selang 1 tahun mungkin berpindah menjadi bapak yang sekarang gitu loh, atau Pak Kodri namanya, Pak. Ternyata memang gaya kepemimpinan setiap orang itu berbeda. Jadi berbekal pengalaman pas waktu itu, saya yang bingung memahami bentuk kepemimpinan dari Pak Coco itu bisa saya terapkan dengan baik gitu loh Pak di sini. Jadi memang karakter kepemimpinan setiap orang itu kan berbeda, meskipun saya yakin tujuannya sama, untuk kebaikan. Begitu Pak. Jadi intinya adalah saya agak telat ketika memahami karakter kepemimpinan waktu itu. Nah, sekarang saya bisa lebih baik karena saya punya pengalaman pas waktu itu memahami Pak Coco yang agak strict. Jadi strict, kaku, dan tas-tas seperti itu Pak. Tapi sekarang dengan kepemimpinan yang berbeda juga, saya bisa memahami perbedaan pemimpin itu. Seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu. Contoh pemahamannya gimana Mas? Dulu Jadi gimana, terus sekarang gimana? Jadi seperti ini. Dulu saya menganggap Pak Coco itu orangnya susah untuk memahami orang lain, seperti itu Pak. Karena sebelumnya saya tahu Pak Arinto atau atasan saya yang dulu itu sangat dekat, mudah sekali dekat dengan setiap bawahannya. Nah, pemahaman itu saya pahami ketika saya bertemu dengan Pak Kodri gitu loh, atau pemimpin yang baru saat ini di madrasah saya. Beliau sifatnya sama sekali berbeda dengan Pak Amir atau kepala madrasah yang sebelumnya. Pak Amir hampir mirip, beliau seorang orator, beliau mudah dekat orang lain, dan beliau itu motivator seperti itu Pak. Dan itu sangat menyenangkan bagi saya. Jadi mendorong orang lain gitu. Nah, tipe Pak Kodri, dia itu lebih sebagai seorang eksekutor. Hampir mirip dengan karakternya Pak Coco. Jadi langsung eksekusi seperti itu Pak. Sehingga saya bisa memahaminya lebih cepat tanpa ada konfrontasi di awal. Karena memang dulu dengan Pak Coco saya sempat ada sedikit konfrontasi atau crash yang akhirnya memang bisa diselesaikan gitu. Karena perbedaan pemahaman karakter kepemimpinan itu, Pak. Mungkin seperti itu. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandri ya. Masih fokus, Mas Eko? Siap, masih fokus, Pak. Boleh saya coba pakai bahasa Inggris, walaupun saya tahu Mas Eko mendaftar untuk itu di dalam negeri ya. Tapi kan saya yakin pasti akan ada kebutuhan untuk menyampaikan hasil risetnya dalam bahasa Inggris ya. Yes, sir. If you have to choose one day in the future between your, sorry Mas, ini yang agak kenceng suaranya dari sisi sana kan ya? Atau mungkin ini ya, mohon maaf Pak, sebelah saya kan musola, jadi mungkin filternya. Soalnya yang sekarang agak jauh lebih kencang dari yang tadi. Okay, if you have to choose in the future between your family matter and your study, there is something which is really important for you, and you have to prioritize. How do you organize those priority, and how long will you adapt in order to categorize those matters, so then you will not have any difficulties to overcome all of those things that you have to encounter in the future. Could you please explain? Yes, sir. I will try to speak in English, but I'm sorry, my voice is here. Suaranya kedengeran Mas, cuma terkadang suara dari luar tuh lebih kencang dari suaranya Mas Eko. I'm sorry sir. So I think
there are no choice. So I believe I will choose both of them. I will choose my study, and I will choose my family. So it's something like a question. What do you choose about your country or your religion? So I will choose both of them. But if we talk about the priority, I will priority the urgency for the first and the important for the second. The urgency is about the time, but the important is we still have the time to take the decision. So to prioritize it, I will not choose both of my family or my study, but I will choose the urgency and then the important. So that's my priority. But the conclusion is I will choose both of them. I cannot leave them. My study is important. My family is also important, but the priorities is the urgency about the time with the thing that I have to finish for the first. Maybe it's like that, sure. Let's say we have a very specific condition. You are in the middle of finishing your thesis. I mean, you have to be strict with your submission deadline. And at this very same time, one of your children sick at home, and both of them, I mean, both of those matters really need to be focused. How do you organize yourself in order to, yeah, to finish that all? As you said before, you cannot leave anyone, you cannot leave any of them. How do you organize it? Yes, sir. So this is a really interesting question, sir. For the first, I will try to say like this. I will not finish my my paper in the last of the deadline. So I will discuss with my advisor step by step, not escalation in the last. Mohon maaf, I'm sorry, sir. Can I say it in bahasa? Just try to explain it using English. I will, in opposite, I will try to understand what you said. Yes, sir. Just say it confidently. Yes. What's your just say what's inside your thought with your own style. Yes. Don't mind us. Yes, sir. So my paper or my task, I will not do it in the last time of my deadline. So I have to do that in the first. That's the thing that I have to remember in my mind. So when I end that condition, I believe that is not my condition, because I do my tasks step by step and not in the last of the deadline. So, but if something like that happen, I will talk to my advisor and ask for the permissions, at least for one day, to meet my children and talk to my family and back.
to finish my deadline, my task. But I believe I have to remember to finish the task before deadline. Maybe something like that. Sure. Oke, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya trivial aja sih. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir juga dari saya. Sebenarnya kekhawatiran apa sih Mas nanti yang paling besar ketika Mas harus melewati 2 tahun studi? Kalau kami lihat dari esainya ini kan sebenarnya Mas Eko terlihat sudah cukup sangat mempersiapkan diri, termasuk dengan menempatkan keluarga di lokasi yang lebih nyaman, terus memilih UGM karena pertimbangan kedekatan dengan daerah, asal, lain-lainnya. Lantas apa sebenarnya yang akan menjadi kekhawatiran terbesar Mas Eko dalam menyelesaikan studi 2 tahun itu? Kalau tadi ditanya sama Pak Sandra kan, ya berkaitan sama dosennya sudah dihubungi atau belum. Tapi kalau Mas Eko sendiri apa? Jadi kekhawatiran saya sebenarnya di programming MATLAB-nya. Begitu sih, Pak. Jadi programming di MATLAB itu kan sudah lebih ke teknis nanti ketika saya menyelesaikan tesis itu. Meskipun saya yakin nanti akan ada banyak teman, ada banyak referensi di sana. Tapi saya cukup khawatir ketika saya sudah memulai satu topik itu, kemudian saya belum menemukan sintaks yang tepat atau coding yang tepat secara sempurna mungkin untuk menyelesaikan satu program itu. Meskipun itu pasti akan saya temukan gitu. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya adalah saya kesulitan nanti di situ. Meskipun dalam artian saya menemukan, mungkin saya tidak memahami 100% dari coding itu atau pengembangannya, itu bentuk sebuah kekhawatiran bagi saya pribadi. Karena saya yakin coding itu mungkin bisa saya dapatkan dengan jejaring yang sudah dipunyai dengan kawan-kawan yang sudah mahir. Cuman untuk pemahaman 100%-nya ketika memahami coding itu nantinya, terutama di MATLAB ini, itu pasti akan sangat sulit bagi saya. Makanya ini menjadi satu kekhawatiran yang harus saya persiapkan sejak awal. Dari sisi coding ke MATLAB-nya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Eko untuk semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Ada tambahan nggak, Pak Sandra? Oke, boleh. Saya menambahkan dikit aja. Kepada Mas Eko, Mas Eko ini kan mau melanjutkan studi di nanti agak jauh ya dari keluarga, meninggalkan keluarga. Saran saya itu untuk Mas Eko bisa cepat beradaptasi dengan kondisi, cepat menempatkan diri, menyesuaikan dengan lingkungan, mengikuti atau menjadi pribadi yang lebih adaptif seperti itu. Karena untuk menjadi pembelajar yang sukses itu harus dapat menempatkan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjadi pribadi yang lebih adaptif seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari Mas Eko, gantian ada pertanyaan? Mungkin untuk closing statement dulu barangkali, Pak ya. Silakan, Mas Eko. Closing statement. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyak kepada pihak LPDP karena memang dengan adanya beasiswa seperti ini, kami masyarakat bawah, masyarakat lapisan bawah atau masyarakat kecil ya, punya kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih baik. Mungkin saya secara
masif atau secara terorganisasi belum memberikan dampak. Ya, seperti yang saya lakukan ketika di Purwokerto dulu, karena ada wadahnya, ada tempatnya, ada organisasinya, ada yayasannya. Tapi kalau di sekitaran desa saya ini mungkin belum ada, ataupun ada tapi kecil sekali, belum terorganisasi dengan baik. Tapi saya pastikan secara personal atau person to person, secara ketetanggaan mungkin ya, kehadiran saya untuk masyarakat itu ada, seperti itu Pak ya. Baik dari mereka yang belum kuliah kemudian menjadi kuliah, ataupun ketika mereka sudah kuliah dan bingung menentukan apa yang mereka harus lakukan ketika lulus kuliah, itu saya pastikan saya termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap teman-teman saya ini. Seperti itu Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, selamat malam. Oke, sampai sini kita cut ya. Jadi di sini batasan akhir sesi mock up-nya. Dari saya dulu atau dari Pak Sandra dulu mau sampaikan review dan masukan? Silakan Mas Faisal. Baik ya. Baik, Mas Eko. Sejujurnya ketika membaca esainya, saya cukup terkesan karena Mas Eko walaupun bukan tipikal esai yang akan saya tulis karena kita beda orang, kita beda personal, kita beda style. Namun sudah bisa tergambarkan akan seperti apa Mas Eko dalam menjalani perkuliahan nanti ya. Saya rasa poin paling kuat yang bisa Mas Eko angkat itu terkait dengan linearitas studi. Itu sangat kuat untuk menjadi hal yang menjadi hal decisif lah untuk menentukan apakah layak atau tidaknya, karena ada sangat banyak orang yang tidak berhasil untuk menjelaskan apa linearitas dari studi yang akan diambil dengan apa kegiatan yang dilakukan sehari-hari dengan studi sebelumnya. Inspirasi sama rekomendasinya linear ya, karena ternyata juga satu orang yang sama. Seberapa dekat Mas dengan Bu Retno Supriyanti ini? Wah, dekat. Ya hampir banget, kadang juga chat juga sih, Mas. Oke, baik. Ya, jadi ya bisa tetap dibawa kedekatan dengan beliau, dan coba mungkin juga di-highlight kalau misalnya beliau adalah orang yang memberikan rekomendasi dan mendukung ya. Tadi berkali-kali juga disebut sih, coba itu dijadikan hook kalau misalnya memang, karena akan sangat linear dengan cita-cita Mas Eko untuk menjadi dosen. Dosen kan pasti butuh referral dari dosen juga gitu ya. Walaupun tadi sudah dijelaskan kalau misalnya untuk menjadi dosen harus ada linearitas, terus harus studinya berkelanjutan, mengajar di institusi, tidak bisa mengajar secara part-time saja kan ya. Iya. Nah, namun yang menjadi sedikit ada blank atau kekosongan di penjelasan Mas Eko itu adalah jika memang tujuan akhirnya itu menjadi dosen, di mana dan kenapanya itu yang belum tergambarkan. Tadi Mas Eko sudah menjawab sebenarnya kalau Mas Eko belum bisa menentukan dengan jelas akan mengajar di mana. Walaupun sudah memiliki MOU ya dengan Unisnu Jepara. Apakah nggak bisa Mas Eko dengan gamblang bilang saya akan mencoba mengajar di sana gitu sebagai dosen tetap? Tujuannya sih. Iya. Kenapa? Belum terjelaskan, tapi sebenarnya tujuannya juga salah satunya ke sana. Unisnu sih, Mas. Oke, baik. Nah, ya itu mungkin juga salah satu yang harus ditekankan, bisa ditekankan ya, bukan harus, bisa ditekankan bahwa saya punya target beberapa kampus yang saya tuju gitu. Dan Mas Eko juga sekali lagi bisa jelaskan kenapa kok harus di sana, kenapa kok itu menjadi pilihan. Ya karena semangat untuk mengabdi kepada daerah asal, supaya tetap bisa menjadi percontohan untuk keluarga terdekat atau masyarakat di sekitar daerahnya Mas Eko. Tentu itu akan menjadi poin plus ketimbang Mas Eko menjadi dosen di suatu tempat yang jauh di mana Mas Eko tidak dikenal oleh siapa-siapa,
sehingga bukan benefit ya, apa, citranya gitu loh tidak tersampaikan kepada orang-orang yang sebenarnya menjadi top priority-nya Mas Eko. Itu sih tadi nggak dijelaskan nggak disampaikan secara mantap, malah lebih kesannya belum bukan belum ya belum yakin sepenuhnya untuk menentukan akan menjadi dosen di mana. Kalau saya tanya Mas, kalau misalnya nanti diminta untuk wawancara 100% dalam bahasa Inggris, sanggup nggak Mas? Kalau waktunya masih ada nih bisa, Mas. Soalnya kan ini baru list pertanyaan itu dalam bahasa Indonesia. Kalau mungkin nanti masih ada jeda waktu ini saya akan translate. Nah, kalau punya modal translate itu nanti akan lebih mudah menyampaikannya. Ini kan tadi saya ngawang-ngawang karena mentranslate bahasa saya sendiri yang Indonesia ke ini bahasa Inggris. Iya, pengalaman saya hanya 20% saya ditanya dalam bahasa Indonesia. Cuma mungkin karena tujuan studi saya keluar ya. Cuma prepare for the worst case saja. Siap. Itu. Siap. Mungkin itu dari saya itu dulu. Ada beberapa hal yang sebenarnya ini sih sudah kelanjur ketulis sih. Jadi kalau contohnya kayak bagian apakah ada kegiatan lain yang tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya, menurut saya ini bisa di breakdown lebih panjang penjelasannya jika nanti ditanya. Karena Mas Eko kan di sini justru malah menjelaskan soal bagaimana memprioritaskan pekerjaan ya, untuk menjelaskan tugas utama mana yang urgent. Nah, itu makanya pertanyaan terakhir saya sebenarnya menyasar ke sana karena Mas Eko nggak menjelaskan di luar dari hal-hal rutin yang Mas Eko lakukan, hal-hal apa yang Mas Eko lakukan di luar sana untuk untuk membuktikan kalau misalnya Mas Eko tuh orangnya versatile, orangnya tuh bisa multitasking Jadi tidak hanya melakukan hal-hal yang sifatnya rutin gitu loh. Ada hal-hal yang sumbangsi-sumbangsi lain yang dilakukan. Itu nggak tergambarkan sih. Beberapa orang di CV-nya mereka menjelaskan cukup banyak pada poin itu. Oke, itu dari saya, Mas. Nanti mungkin dicoba dibuatkan jawaban singkat versi Mas Eko walaupun nggak tertulis di esainya. Siap. Tidak rutinan. Ya, siap Mas Apin. Terima kasih banyak. Silakan Pak Chandra ya, kalau ada tambahan Pak. Oke, terima kasih. Ya, Mas Eko, mulai dari yang pertama tadi soal nama. Kalau bisa lebih meyakinkan lagi menjelaskannya. Karena nama itu kan harapan orang tua kita ya. Sama aja kita kalau nggak yakin itu kayak, ya kita nggak tahu harapan orang tua kita ke kita tuh apa. Sama nanti juga hubungannya LPDP juga pasti ada harapan kita, Mas. Nanti khawatirnya dari LPDP lah. Nanti awardee ini misalnya itu jadi awardee nanti nggak tahu apa yang diharapkan sama LPDP. Dari itunya aja kayak nggak yakin gitu. Itu yang pertama. Terus karena hubungannya juga sebenarnya itu kan atas juga seberapa kita mengenal diri kita sendiri. Karena kan isian-isian yang ada di form esai kita itu kan juga soal mengenal pribadi kita sendiri karena kekurangan, kelebihan, pengalaman kayak gitu. Nah, itu juga dari interviewer kan mau mengenal kita. Gitu. Nah, sebelum interviewer mengenal kita, kita harus mengenal diri kita sendiri. Gitu. Terus yang kedua, pertanyaan tadi menghubungi dosen, kalau bisa dihubungi aja, Mas. Karena kemungkinan itu ditanyakan. Nanti urusan dibales atau enggak itu udah bukan ranah kita gitu. Meskipun waktu itu kalau saya itu posisinya saya menghubungi admisi waktu itu. Waktu hubungi admisi, tapi jawabannya memang kayak Mas Eko tadi bilangnya dapat dari info dari teman bahwa
nanti judul itu dikonsultasikan setelah masuk kuliah kayak gitu. Tapi saya jawab kayak gitu juga waktu itu saran dari ini bisa dihubungi saja. Terlebih tadi kan saya tanya Mas Eko waktu pertanyaan apa yang membuat yakin bisa selesai tepat waktu. Nah itu Mas Eko masih eh, apa, berfokus pada tekad gitu. Nah lebih nanti kalau Mas Eko sudah menghubungi dosen atau menghubungi itu nanti lebih ada tindakan konkret dari tekad tadi Mas, kayak gitu. Ya. Kalau bisa juga menyambung soal bukti kita bisa atau kita punya modal untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu itu Mas Eko bisa eh, cari jurnal, nah, nanti eh, cari jurnal yang sesuai dengan eh, calon atau proposal tesis Mas Eko kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi model waktu itu saya jawabnya kayak gitu sih. Saya sudah menemukan referensi jurnal dan lain sebagainya. Saya sudah ini. Kayak gitu. Terus soal pertanyaan yang cahaya terang tadi, eh, misalnya jawabannya kayak gitu, bisa di ini lagi aja Mas. Bisa di apa ya? Bisa dikemas lagi Mas. Kalau jawaban kayak tadi itu, soalnya saya malah nangkepnya Mas Eko ini udah punya niat dari dulu, tapi nggak ngikutin perkembangan LPDP. Soalnya kan afirmasi kan udah dari tahun lalu kan. Tapi Mas Eko Iya. baru daftar hari ini. Gitu. Yang PBI mungkin itu baru Mas, saya menemukannya. Sepertinya loh ya, penerima Oh, baru. bantuan iuran itu. Yang sebelumnya itu Oh, sepertinya nggak ada yang PBI. ya itu Daerah di ini lagi tertinggal, aja. putra Kiro. Nanti coba Di saya apa? Nah, dicari lagi aja. cari lagi yang sebelum-sebelumnya. Yes. Terus kalau yang ini sudah sesuai sama ini, saya lihat tadi kan saya tanya kenapa kalau didiklatkan atau dikasih pelatihan mau nggak, terus jawabannya udah sesuai sama esai. Terus Siap. eh apa tadi ya? Oh, ini kenapa di dalam negeri tadi itu jawabannya Mas Eko malah soal keluarga, jarak, sama ranking. Kalau bisa dicari yang lebih kuat Mas soal itu. Dalam negeri ya. Soal kenapa di dalam negeri, kenapa di UGM kayak gitu. Karena Mas Eko juga soalnya nulis di Jepang, ada di bagian akhir-akhir esai itu nulis soal Jepang. Jadi eh, kalau saya sih tergelitik buat menanyakan itu gitu. Kenapa pengen di Jepang tapi kok LOA-nya di UGM kayak gitu. Nanti lebih dieksplor lagi jawabannya. Kalau bisa jangan meskipun meskipun di esainya tuh Mas Eko nulisnya itu ya soal jarak, soal ranking, soal itu saya waktu itu juga eh, beberapa hal nggak saya tulis di esai, tapi menurut saya itu apa poin positif dan unik buat nggak semua orang miliki itu saya sampaikan di interview kayak. Soalnya kalau kayak kemarin-kemarin gitu waktu mock-up yang lain, kayaknya kalau soal jarak, soal ranking itu bukan bukan suatu yang ini mas. Karena kan kalau di Jepang mesti rankingnya lebih tinggi. Iya, Nanti lebih dieksplor lagi. Terus siap. yang selanjutnya untuk skema tugas belajar juga dipelajari lagi mas aturannya. Karena setahu saya nggak boleh mas. Itu sambil kerja. Kayak gitu. Memang tugas Tahu belajar ya. saya ya. Tahu saya. Nanti dipelajari lagi aturannya. Kayak gitu. Terus tadi yang terakhir saya ngasih saran-saran itu sebenarnya saya ngawur mas. Kata-katanya saya nggak tahu. Pokoknya saya intinya mau ngetes ngasih saran Mas Eko. Nah kalau Mas Eko kasih saran itu saran saya itu Mas Eko bilang terima kasih di akhir. Oh gitu ya. Gitu. Ya, Ya. baik. Nah, saya tadi ngarang mas ngasih sarannya itu ngarang. Jadi Ya, cuma ngetes aja Mas Eko ngeresponnya gimana gitu. Kayak gitu. siap, siap. Terus yang terakhir sudah sesuai harapan ketika saya tanya ada pertanyaan terus Mas Eko ngasih closing statement itu sudah sesuai harapan saya sih. Harapannya memang Mas Eko nanya soal boleh ngasih closing statement apa enggak. Kayak gitu. Siap. Terus tambahan juga yang belum saya tanyakan mungkin tadi kayak
eh, saran kalau ini kan udah ditulis esainya ya. Jadi saran saya kalau ada topik tesis yang mau diambil itu nanti disangkutin sama rencana riset induk nasional, rencana induk riset nasional. Waduh Itu ini. Mas Eko cari, dibaca mana yang bisa disangkutin. Nah itu, jadi kita ada basisnya. Kenapa kita ngambil topik itu? Jadi ini udah ada rencana induk riset dari 2017 yang berlaku 2017 sampai 2045. Nah itu nanti bisa jadi landasan kita. Kenapa kita ambil topik itu? Jadi eh, ada ada kaitannya gitulah, bukan bukan semata-mata ini kepenginan kita, tapi karena ini kan itu juga ini wawancara beasiswa. Menurut saya itu sama kayak wawancara perusahaan gitu. Jadi wawancara kerja perusahaan itu kan dicari yang cocok gitu sama kebutuhan. Nah, eh, kita juga harus menyampaikan ke LPDP bahwa kita itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan bangsa ini gitu. Masalahnya apa? Nah, ini kita menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah tadi kayak gitu. Nah, masalahnya ini otomatis sudah dituangkan tadi di rencana induk riset nasional tadi. Nah, ini tinggal Mas Eko. Kayaknya kemarin kalau saya lihat ada sih, ada yang bisa disangkutin apa ya? Pengembangan 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 modul untuk penyakit degeneratif apa ya? Itu kayaknya bisa disangkutin ke situ, Mas. Yang image processing kaitannya sama penyakit tadi. Kayak gitu. Terus juga saya agak panjang apa ya ini ya. Siap Mas, nggak apa-apa Mas, malah dengan seneng ini kalau di review banyak. Saya juga tadi itu agak santai Mas, karena kebetulan waktu itu saya interview santai. Jadi eh, ternyata interviewer itu ada dua tipe. Jadi yang pertama itu bisa membawa kita ke situasi yang melo, terus banyak banyak yang cerita di grup Telegram itu sampai nangis atau gimana gitu. Nah, kalau saya itu tipenya beda. Interviewernya itu santai, terus eh, tertawa terbahak-bahak interviewernya. Nah, kita jangan sampai nanti terbawa suasana kayak gitu. Terus tapi Mas Eko tadi juga sudah cukup baik eh, merespon situasi yang santai tadi. Terus intinya itu tadi sih dari interviewer itu kalau saya rasa itu mencoba membawa kita lari dari esai, dan tugas kita itu bawa lagi topik pembahasan itu ke esai kita lagi, ke esai lagi gitu. Kayak Balik. tadi saya ngomong soal apa ya, ngomong soal pelatihan kayak gitu, yang harusnya kan balik lagi ke tujuan Mas Eko apa kayak gitu. Siap. Terus uh, uh, effort ditunjukkan niat kita seberapa, itu penting juga ditunjukkan effort kita bahwa kita tuh kalau ini kan masih mock up Mas, gak masalah tuh Mas Eko di musola gitu. Tapi kalau pas interview beneran Oh iya. di schedulekan, dijadwalkan beneran, dipikirkan, direncanakan tempatnya di mana, semuanya dipikirkan Mas, direncanakan ya. Kalau saya kemarin nunjukin effort saya itu dengan eh, laptop saya itu kameranya nggak bagus. Jadi perlu cahaya tambahan. Saya pakai lampu emergency di belakang laptop. Jadi ketika ada lampu tambahan itu otomatis eh, pencahayaan yang diterima gambar itu interview akan lebih bagus. Nah, itu cuman sekilas memang, cuman sekilas dilihatkan waktu waktu memperlihatkan ruangan kosong itu. Tapi menurut saya itu sudah menggambarkan bahwa kita tuh benar-benar niat effort buat mengikuti interview ini. Mengikuti interview substansi dengan LPDP. Terus Ruangan ya.
Ya dipikirin benar-benar tuh, Mas. Siap, Ruangannya mau di Mas. mana, pakai laptop apa, kayak gitu. Dikosongin jadwalnya. Terus kalau saya pribadi itu, saya eh, nggak tahu nanti cocok sama Mas Eko atau enggak ya, saran saya. Cuman saya waktu itu ikut 3 kali mock up dan itu semuanya gratis. Salah satunya dari Mas Ishak ini juga. Nah, Mas yang sama Mas Ishak ini yang pertama, terus yang kedua dari yang lain dan ketiga yang lain, semuanya gratis dan semuanya itu saya dapetin dari grup Telegram dalam negeri. Nah, setelah 3 kali mock up, itu saya baru sadar bahwa interview online ini ternyata eh, di 2 kali interview yang sebelumnya itu saya terlalu terpaku sama posisi kita menghadap layar gitu. Nah, ternyata kalau saya pribadi itu dengan menggerakkan tangan-tangan gini, misalnya menjelaskan apa gitu, itu ternyata lebih rileks. Jawaban-jawaban kita itu jadi lebih sesuai Santai on ya. point. Jadi kita nggak apa ya, nggak kehabisan kata-kata, nggak buntu lah ketika jawab pertanyaan dari interviewer gitu. Terus nggak boleh juga, tapi Mas Eko tadi nggak bilang sih. Itu ternyata nggak boleh bilang sebagaimana saya tulis di esai. Itu itu sudah saya tulis di esai, itu juga nggak boleh. Jadi Iya, kita harus yakin bahwa interviewer itu benar-benar eh, interviewer itu semuanya sudah baca esai kita gitu. Jadi kita nggak boleh bilang saya sudah tulis itu di esai Bu, Pak. Saya sebagaimana sudah saya tulis di esai itu juga. Oke, itu aja udah habis. Sudah saya sebutkan semua ini. Oke, siap ini. itu aja dari saya. Mungkin Mas Eko, mungkin ini udah keluar ya jadwal TBS-nya. TBS-nya tadi kalau jadwal interview sudah, Mas. Tapi kalau Sudah TBS kan? sepertinya belum. Jadi yang LOA, yang punya LOA dulu, interviewnya sudah keluar jadwalnya. Yang TBS belum. TBS tuh yang Tes TBS bakat tuh skolastik. interview. Oh Maksudnya iya. yang So, maksudnya tidak. maksudnya substansi. Tes substansi sudah ya. Substansi. Oh iya. Sudah Oke. Kapan tuh Mas? tanggal 11, Mas. 11 Hmm. April jam 3 nanti, jam 15.00 Oke, oke, sore. oke. Siap, Oke, mudah-mudahan. berarti bentar Mohon lagi ya. doanya, Mas. Sip, sip. Iya Semoga ini. lancar. Mas Eko diberikan Amin. kelancaran, diberikan Amin. Ya Allah, keberuntungan. amin. Jangan lupa minta doa restu orang tua, karena itu gimana kita dapat Ya, keberuntungan, dapat kelancaran, dapat eh, inspirasi-inspirasi buat jawab pertanyaan dari interviewer. Semoga lancar, lolos sampai nanti bisa ketemu di UGM ya, Mas. amin. Siap. Oke, Mudah-mudahan Mas Anda. Untuk oke, ini Mas. masih ada boleh bertanya nih? Untuk boleh nanya? Ya, ini saya mewakili Pak Admin ya, Mas Ishak tadi dititipin. Oh ya. Diberikan kesempatan untuk ini ya, ada sesi tanya jawab, tapi dari Mas Eko mungkin satu pertanyaan dulu, terus nanti dari peserta yang lain ya. Silakan Mm-mm. Mas Eko. Ini Mas, untuk tadi mencari itu induk riset nasional itu harus mengakses khusus nggak atau memang di Google kita search itu nanti akan ada Mas? Di search saja, Mas. Langsung ada ya Ada, berarti? langsung di Oh ya, Google ada rencana Indonesia Nasional. siap Mas. Sama ini satu lagi Mas. Jadi untuk rule LPDP tadi Mas, yang untuk resign dari pekerjaan, itu kan saya baca kalau nggak salah itu kan memang ada pengecualian. Cuman detailnya itu kalau saya mau mencari tahu itu di mana ya? Di handbooknya itu sepertinya nggak ada ya, soalnya di komunitas, di forum atau di apa ya? Rule detailnya itu nanti yang boleh masih bekerja itu seperti apa, yang nggak boleh bekerja itu seperti apa.
pengecualian itu. Oke, Itu oke. kalau di handbook dengan pengecualian itu ada kata seperti itu, Mas. Cuman detailnya itu saya belum tahu ya. Atau gini aja Mas, dengan nanya ke apa namanya kontak center tuh loh Mas, tapi pakai email. Oh ya, LPT. Jadi jenengan Ya, ada betul betul, Mas. pegangannya gitu loh. Nanti kalau jawaban dari Iya, iya. itu juga, maksudnya terjemahannya gimana itu, nanti jenengan tanya ke kontak center bisa. Ya, betul. Siap, siap, Mas. Benar. Ada tiketnya nanti yang tanya itu ke LPDP ya berarti ya. Oke, Mas Sandra, siap Ya, tanya oke. LPDP. Terima kasih banyak, Mas Anda. Ada tambahan pertanyaan, Mas Cukup, Mas. Eko? Cukup ya. Mungkin sedikit tambahkan. Nanti kalau di PK akan berkali-kali diingatkan, Mas, untuk nggak boleh bekerja saat persiapan keberangkatan. Jadi sebenarnya itu rule umum sih. Tidak diperkenankan untuk bekerja. Jadi ya prepare for the worst case aja, Mas. Siapkan kondisi terburuknya aja. Walaupun tadi silakan diikuti sarannya Mas Andra, tanyakan secara detail melalui tiket bantuan. Ya, siap. Sedikit tambahan terkait dengan ini, Mas, apa namanya? Tadi masalah gesturing ya. Posisi sekedar saran aja. Jadi kalau untuk presentasi itu bukan presentasi ya, untuk wawancara sebisa mungkin dada bagian atas tuh kelihatan, Mas. Jadi Tangannya. ketika kita harus menunjukkan tangan dalam rangka menjelaskan tuh akan lebih mudah dan itu akan memberikan ini ya impact ke interviewer juga untuk lebih memudahkan kita lebih memudahkan mereka untuk memahami ketika kita menyampaikan sesuatu yang butuh penekanan ketimbang kita hanya menampilkan wajah seperti itu. Jadi nanti pertimbangkan lokasi yang memang bisa memungkinkan Mas Eko untuk sedikit bisa memberikan gesture supaya bisa mempermudah apa namanya itu tadi penyampaian ide-idenya gitu sih saran dari saya ya. Oke, ini ada pertanyaan di chat untuk pertanyaan seperti apa yang akan kami lakukan. Oke, ada pertanyaan. Mungkin bisa ditanyakan langsung saja. Saya berikan kesempatan. Riza Rahmat Putra, silakan on mic saja. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Afin dan Mas Eko ya. Ini saya mau tanya sih sebenarnya kadang ketika saya beberapa kali Nah, memperhatikan nanti Mas mungkin Mas. pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana apa yang akan Anda lakukan kalau misalnya Anda gagal dalam LPDP tahap ini gitu. Nah, saya sih pengen tahu kira-kira ada nggak ya tips dan trik kira-kira untuk menjawabnya tuh dengan diplomatis tapi tetap on point gitu, Mas. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Oke, jadi pertanyaannya saya ulang sedikit ya. Kalau misalnya tadi ada yang kurang jelas, apabila ditanyakan pada saat interview, apa yang akan kamu lakukan ketika gagal LPDP pada tahap ini? Kira-kira jawabannya apa? Ini pendapat saya pribadi ya, nanti silakan Mas Andra atau rekan-rekan yang lain yang punya pengalaman juga menjelaskan pandangan mereka, pandangan teman-teman semua. Kalau yang saya pahami ya, jadi gagal itu kan result ya. Jadi gagal itu result, jadi yang akan saya sampaikan adalah ketika nanti gagal, saya akan menerima itu dengan berlapang dada. Saya akan menerima itu dengan berlapang dada, berarti memang ada poin-poin dalam diri saya yang butuh dievaluasi dan tidak match dengan apa yang dibutuhkan oleh LPDP. Itu, terima dulu kenyataan bahwa kita gagal. Kita harus sadar bahwa ada poin-poin yang kurang. Dan jikalau, ini sebenarnya sebuah hal yang, ya, walaupun kita nggak tahu LPDP akan bertahan berapa lama lagi, tapi let's say sampai sekian tahun ke depan masih akan ada, dan
ketika memang kita sudah punya tujuan, sudah punya objektif ke depan, kita ingin menjadi ini, kita ingin memberikan kontribusi ini, dan memang kita butuh untuk disupport oleh beasiswa dalam rangka mencapai tujuan itu, apapun beasiswa yang akan ada di depan kita, apapun kesempatan yang ada di depan kita, ketika itu relevan, kita akan ambil. Jadikan pelajaran dari kegagalan pada proses seleksi beasiswa LPDP yang saat ini kita sedang hadapi, jadi batu loncatan untuk kesuksesan yang selanjutnya. Saya nggak ditanyakan seperti itu. Saya ditanyakan hal yang lain. Waktu itu saya mendaftar untuk rencana intake, rencana masuk kuliah itu di bulan Februari 2023. Mepet jatuhnya. Pengumuman bulan November, ditanya apakah sudah mengurus LOA? Belum. Saya menunggu saya diterima beasiswa untuk bisa mengurus LOA. Berarti praktis saya hanya akan punya waktu 3 bulan kurang untuk bisa mulai kuliah di bulan Februari. Lantas bagaimana kalau misalnya setelah mendapatkan beasiswa, saya tidak kunjung mendapatkan LOA dari kampus tujuan saya? Ditolak. Ya, sampaikan dengan gamblang bahwa penolakan itu akan jadi bahan evaluasi, dan pahami betul role dari LPDP yang memberikan kesempatan 18 bulan sejak diterima, sejak mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan kampus di luar kampus, untuk mendapatkan LOA-nya. Dan di situ saya bahkan ditanya dengan detail, lantas kapan pembukaan berikutnya? Saya jawab dengan tegas, untuk kampus yang saya tuju, pembukaan berikutnya di tanggal 29 Mei. Artinya, saya akan punya tambahan waktu kurang lebih 4 bulan untuk memulai perkuliahan di term berikutnya. Dan di situ, saya akan mempersiapkan diri dengan lebih baik, belajar dari kesalahan yang saya lakukan di term 1, apa yang kurang, dengan harapan pada term yang kedua saya bisa diterima. Sehingga goal atau sasaran atau tujuan yang kita ingin capai melalui beasiswa ini itu tidak bergeser. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan dari rekan-rekan yang lain. Betul sih, maksudnya dari Mas Alvin tadi bilang bahwa tadi kan Mas Alvin bilang ini saya pribadi. Iya, betul, jawaban kayak gitu tuh menurut saya harus personal, eh, harus benar-benar nanti apa yang akan kita lakukan gitu. Karena nanti juga interviewnya ada psikolog. Khawatirnya kalau jawabannya pakai jawaban orang lain, nanti mata kita bisa kebaca dari psikolog kayak gitu. Jadi kita eh, cuman ibaratnya pakai template yang dari ini misalnya, nah itu bisa terbaca sama interviewer karena tiap pribadi mesti berbeda. Kayak saya misalnya saya ASN itu juga ada beasiswa lain kayak gitu. Otomatis jawaban saya akan mencoba beasiswa tersebut. Nah, nanti juga berdasarkan pengalaman kegagalan yang di sini nanti saya eh, manfaatkan untuk evaluasi diri supaya dapat mendapatkan beasiswa dari badan kepegawaian daerah. Kalau di tempat saya seperti itu. Nah, jadi tergantung masing-masing orang seperti apa. Kalau bisa di kalau kalaupun ada jawaban bagus eh, di misalnya di grup diskusi Telegram atau di mana, misalnya di Twitter atau di tempat lain di YouTube atau dimanapun itu, kalau bisa nanti tetap dipersonalisasi, tetap disesuaikan dengan pribadi masing-masing kayak gitu. Karena kalau eh, kita cuman pakai jawaban orang lain, khawatirnya nanti terbaca sama psikolog tadi bahwa kita cuman eh, nggak menghayati apa yang kita sampaikan. Oke, Mas Afin. Oke, saya cukupkan ya. Untuk pertanyaan berikutnya, ya makasih ya Mas Andre ya. Kan ada satu pertanyaan lagi. Silahkan untuk, saya nggak tahu nih, Mas atau Mbak nih. Saya sebut Kak aja, Kak Arin. Silahkan sampaikan pertanyaannya, Kak.
Baik, terima kasih Kak. Mau bertanya, kan saya ikut menyimak beberapa ini mock-up interview ya. Lalu dari beberapa yang di interview itu ada yang menjelaskan kalau menjawab pertanyaan tuh jangan terlalu panjang gitu. Tapi ada juga yang bilang tuh kayak harus detail, terus maksudnya menjelaskan secara jelas gitu. Jadi sebaiknya tuh yang kita berikan kepada interviewer itu yang gimana gitu. Oke. Ada yang mau jawab duluan? Di sini pesertanya ada yang pernah jadi peserta tes skolastik di periode sebelumnya nggak ya? Siapa tahu ada yang mau sharing juga. Nggak terbatas dari saya dan Mas Sandra aja sih. Oke, silent berarti kemungkinan nggak ada ya. Mas Anto mau jawab duluan atau saya dulu? Mas Alvin dulu aja deh. Iya, baik. Ya udah. Kalau saya sendiri panjang atau ringkas itu tergantung jenis pertanyaannya. Karena kita bisa melihat ya sebenarnya clue-nya itu adalah kita harus tahu apa yang ingin ditanyakan oleh poin apa yang ingin didapat dari si interviewer. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang meminta kita untuk menjelaskan secara lebih detail. Seperti contoh kayak begini, kita tahu ditanya, coba kamu jelaskan kenapa kamu memilih jurusan itu dan apa linearitasnya dengan studi kamu pada studi S1 kamu. Kok terlihat tidak nyambung ya? Itu terjadi di case saya. Saya jurusan S1-nya teknik mesin, terus S2-nya saya mengambil bidang yang agak sedikit berbeda dan saya mau nggak mau harus sedikit membuka cerita dengan agak panjang dengan ada background-nya dulu sampai dengan saya memutuskan untuk memilih bidang yang sekarang saya ambil. Kalau saya jawab dengan ringkas, pasti di belakang jawaban saya akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya tidak menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh si interviewer. Namun ketika memang pertanyaannya itu seperti contoh kayak gini, menurut pendapat kamu apakah kamu bisa menyelesaikan studi dengan baik? Itu kita nggak perlu menjawab dengan panjang lebar. Cukup sampaikan 1-2 statement yang sekiranya meyakinkan, dilengkapi dengan alasan. Alasannya pun juga nggak perlu panjang lebar. 1-2 kalimat sebagai contoh. Misal, saya yakin saya akan bisa menyelesaikan studi saya walaupun tidak sepenuhnya linear dengan S1 saya. Karena apa? Karena saya memiliki pengalaman dalam dunia kerja yang relatif lebih lama daripada masa studi saya di S1. Saya S1 selama 4 tahun, sedangkan saya bekerja pada industri yang sekarang saya geluti sudah lebih dari 5 tahun. Sehingga bekal pengetahuan saya rasa sudah cukup. Singkat dan menjawab. Jadi, menurut saya pribadi, nggak ada pakem harus panjang atau harus ringkas. Based on, kita harus jeli untuk melihat interviewer itu menanyakan dengan maksud apa. Kita harus jeli dengan pertanyaan yang dikasih interviewer. Stay fokus, dan saran yang paling penting sih, tetap sampaikan dalam kondisi tersenyum. Jadi, sampaikan dalam kondisi tersenyum supaya vibes-nya tetap positif. Gitu. Silakan kalau ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Oke. Jadi kalau dari saya jawaban itu biasanya ada di esai kita. Gitu. Jadi selama itu panjang tapi ada di esai kita, itu sebenarnya dicari sama interviewer kayak gitu. Nah, cuman memang ada beberapa case saya baca di grup diskusi Telegram itu bahwa kita dipotong gitu. Kalau kita dipotong, ya kita harus menyesalkan bahwa interviewer pengennya kita pendek-pendek kayak gitu. Nah, itu bagian dari apa ya? Kayak main game ya. Apa? Pikiran apa sih?
gimana supaya kita itu ibaratnya ketika nggak berada di apa yang main game, apa yang jelasin ya. Misalnya tadi saya bilang kalau kondisi saya itu interviewernya berkelakar, tertawa terbahak-bahak. Nah, kita jangan terbawa. Sama tadi ketika ada juga yang interviewer itu membawa kita ke situasi melo, terus kalau disarankan juga itu kita nggak menangis terseduh-seduh gitu. Kita boleh sedih, menunjukkan kesedihan boleh, tapi tidak disarankan untuk menangis terseduh-seduh karena dikhawatirkan tadi dua itu juga tertawa terbahak-bahak maupun menangis terseduh-seduh itu bisa menghilangkan fokus kita. Nah, tadi sama kayak ketika kita menjawab panjang terus dan itu detail dan ada di esai kita dan kita potong di awal di tengah itu ya sudah kita menyesuaikan aja. Jangan sampai kita kehilangan fokus bahwa terus kita menganggap interviewnya galak atau interviewnya ini apa judes atau apa, kita yang harus menyesuaikan gitu. Kita harus tetap fokus jawaban kita apa karena itu biasa nanti di awal itu udah itu nanti ke belakangnya jangan sampai kita hilang fokus gitu sih. Oke, itu Mas Afin. Ya, terima kasih banyak, Mas Andra. Mungkin tadi saya dikasih tahu sampai jam tengah 11 WIB ya maksimalnya. Silakan jika misalnya ada pertanyaan yang lain ya. Nggak ada berarti ya? Atau mungkin dari Mas Eko ada pertanyaan lagi? Maaf Kak, mau izin tanya lagi boleh? Ya, silakan Kak Arin. Kalau misalkan alasan untuk kenapa kita memilih perguruan tinggi dalam negeri daripada yang di luar negeri gitu. Padahal misalkan yang di luar negeri itu jurusan yang mau kita ambil tuh yang di luar negeri lebih bagus gitu daripada yang di dalam negeri. Nah, kan kalau apa maksudnya? Kalau alasan saya pribadi kan sebenarnya karena kalau jarak kan emang kalau di luar negeri ya terlalu jauh sama keluarga gitu ya. Nah, maksudnya kalau sebaiknya tuh yang kita kasih tuh jawaban yang gimana? Oke, ini kayaknya Mas Andra yang lebih bisa jawab ya, Mas. Saya kebetulan keluar soalnya. Oke, kalau Mbak Arin jurusan apa berarti? Iya, Kak. Jurusan Jurusannya apa? desain. Desain. Ya, Terus di universitas apa? ITB. ITB. Yang ditulis soal sejarah di esai. Kenapa? Maaf. Yang ditulis di esai soal sejarah. Pertimbangannya. Pertimbangannya, oh enggak. Karena itu sih, di ITB kan ada program desain itu. Dan emang salah satu yang terbaik di Indonesia sih. Cuman Oh, maksudnya saya kayak belum nemu yang alasan lebih meyakinkannya gitu maksudnya. oh. Sedangkan Jadi kan yang di luar negeri lebih banyak yang bagus gitu ya, Kak. ya, ya. Bisa dua kalau bayangan saya enggak. Misalnya di kayak tadi misalnya Mas Eko tadi jawab soal eh, kenapa dalam negeri bukan ya. Tadi sebenarnya di esai itu Mas Eko nulisnya salah satu pertimbangan di dalam negeri itu karena ada staf pengajar yang sesuai dengan bidang peminatan di eh, esai kita apa di topik yang kita pilih kayak gitu. Ada expert lah, ada expertise di staf pengajar di kampus yang kita tuju kayak gitu. Terus yang kedua juga misalnya Mbak Arin ini soal desain misalnya. Misalnya mau eh, neliti soal desain apa ya?
desain tugu. Nah, misalnya desain tugu. Mbak Arin mau meneliti keunikan tugu-tugu yang ada di Indonesia, misalnya Tugu Monas, misalnya Tugu Monumen Jogja Kembali, kayak gitu. Nah, itu otomatis, itu yang saya pakai di essay saya sih. Saya soal objek penelitian saya di sini, terus sistem sistem yang cocok itu di Indonesia, kalau di luar negeri itu berbeda. Sistem yang di Indonesia, otomatis itu kekhasan yang ada di Indonesia itu yang kita eh, bawa, yang kita angkat kayak gitu. Kekhasan yang di Indonesia ini apa, itu yang kita angkat kayak gitu. Yang nggak ada di luar negeri kayak gitu. Misalnya profesor siapa itu yang pertama, itu misalnya, terus yang kedua objek penelitian kita kayak gitu. Misalnya Mbak Arin mau meneliti soal apa? Halo Mbak Arin. Ya, maaf. Penelitian tentang kain sih, Kak. Kain Nah, tradisional. kain. Kain kan cocok banget misalnya, karena Mbak Arin mau meneliti batik di sini kan. Nah, itu misalnya batiknya langka banget, terus butuh waktu, nah otomatis akan lebih akan lebih layak atau lebih cocok atau lebih visible itu ketika Mbak Arin meneliti batik misalnya ya, meneliti batik itu ya di Indonesia kayak kayak gitu sih Mbak. Iya, terima kasih, Oke, Kak. sedikit nambahkan ya. Ini mungkin berlaku umum sebenarnya. Tadi kalau Mas Andra sempat sampaikan ke Mas Eko perihal topik riset yang mau diambil Mas Eko tuh ada nggak sih di prioritas riset nasional ya? Di case yang sama juga pasti ketika saya dulu bikin essay juga sama. Saya harus berpikir ada sustainable development goal apa yang ingin dicapai Indonesia dalam sekian waktu ke depan dan kontribusi saya apa di sana. Uh, Coba kaitkan ke sana, Mbak. Jadi ada goal besar apa di Indonesia? Jadi kita coba berpikir secara lebih besar ya, tidak hanya untuk kita, untuk studi kita, tapi dampak secara besarnya itu apa, dan apakah kampus yang kita tuju itu memiliki porsi riset atau porsi pengembangan penelitian di bidang itu, sehingga nanti akan jadi make sense. Oh, kenapa saya milih di sana? Karena memang uh, bukan cuma sekedar ngomongin rankingnya. Jadi memang karena fokus penelitian atau fokus studi di sana itu relevan dengan strategi goal-nya Indonesia, dan kenapa saya memilih di sana ya karena itu. Sebagai contoh gini, jadi saya lulusan teknik mesin. Saya dulu kuliah ketika mobil listrik lagi rame-ramenya dibuat sama Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu membagi kampus-kampus di Indonesia untuk membuat prototipe mobil listrik tapi dengan tipe yang berbeda. ITS dengan yang modelnya mobil balap, UGM itu mobil penumpang, sedangkan UI itu diminta untuk membuat yang mobil penumpang skala besar kayak bus atau truk. Jadi itu akan ketika orang berpikir, oh saya mau mengembangkan mobil listrik, untuk tipe yang seperti apa? Nah itu akan relate dengan topik topik risetnya si kampus tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, Mbak Arin, apakah sudah memikirkan sejauh itu, dan apakah waktunya saat ini masih cukup untuk melakukan riset terkait hal itu supaya bisa lebih kuat nantinya ketika ditanyakan hal yang serupa? Jadi enggak, tadi kan saya bilang soal objek penelitian ya. Jadi saya angkat objek penelitian itu untuk jadi justifikasi saya memilih dalam negeri. Itu juga dikejar. Kenapa objek itu penting untuk diteliti kayak gitu. Terus apa bedanya objek yang ada di Jogja sini dibanding dengan objek di tempat lain kayak gitu. Termasuk di dalam negeri sekalipun kayak gitu sih. Itu nggak berhenti sampai objek saja, tapi kita harus tahu pentingnya apa kita meneliti objek itu gitu. Sama kebutuhan, otomatis kebutuhan apa inline nggak sama kebutuhan Indonesia gitu. Itu sih tambahannya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Sandra. Mungkin satu
pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti saya kembalikan ke Mas Ihsak. Silakan jika masih ada satu pertanyaan terakhir. Oke, sepertinya mungkin sudah cukup ya. Tes Mas Ihsak, lagi AFK atau enggak, Mas? Japri dulu deh, kayaknya masih chatnya AFK. Mas Andra sebelumnya pernah ikutan mockup sama Mas Ihsak kan ya? Iya. Nah ini di closingnya gimana ya? Nah ini first experience saya juga Ini di ikut record nggak sih? di record. Oh, di record. Iya, berarti saya matikan recordnya nih ya. Oke.